Selamat pagi, saya Sarah Amalia dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2505 1204292 dari kelas J. Oke, di sini pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan mengenai judul atau tugas akhir saya untuk pemenuhan tugas UTS Metopen. Jadi, judul yang saya ambil adalah Empirical Evaluation of Requirement Traceability of Software on Software Maintainability and Change Impact Analysis. Atau bisa diartikan evaluasi empiris keteracakan persyaratan requirement traceability terhadap kemampuan pemeliharaan perangkat lunak dan analisis dampak perubahan. Dan kegiatan ini adalah menyelidiki bagaimana kita dapat membuat sistem perangkat lunak menjadi lebih kokoh dan lebih mudah dikelola sepanjang siklus hidupnya. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak yang serba cepat, satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan, dan bagaimana kita menangani perubahan tersebut, dan menentukan kualitas produk kita sendiri. Studi ini bertujuan untuk melampaui asumsi teoritis dan memberikan bukti konkret mengenai manfaat ketelacakan atau traceability. Di sini, saya membagi pembahasan menjadi beberapa, yaitu metodologi, metrik evaluasi, serta hasil yang diharapkan dari studi empiris ini. Requirement traceability sering dianggap sebagai tugas dokumentasi yang berat. Namun, saya ingin mengeksplorasi efisiensi praktisnya. Di akhir sesi ini, saya berharap dapat menunjukkan mengapa evaluasi ini sangat krusial bagi praktik rekayasa perangkat lunak modern. Penelitian ini yang dilatar belakangi oleh tantangan berulang yang dihadapi pengembang saat mencoba memelihara sistem lama atau legacy system yang kompleks. Mari kita simak ikhtisar presentasi saya untuk melihat peta jalan diskusi hari ini. Oke, ini ada overview yang sudah saya bagi dan akan saya jelaskan pada sesi presentasi saat ini. Manfaat adanya overview ini adalah untuk memberikan kita semua peta jalan yang jelas yang telah saya susun untuk presentasi ini ke dalam beberapa bagian utama guna memastikan alur gagasan yang logis. Kita akan mulai dengan motivasi dan latar belakang, di mana saya akan menjelaskan alasan di balik topik penelitian spesifik ini. Kemudian, saya akan menyoroti kesenjangan penelitian atau research gap yang menunjukkan apa yang kurang dari literatur saat ini dan di mana posisi studi ini. Kita akan berlanjut ke rumusan masalah yang secara jelas mengidentifikasi isu-isu yang mencoba kita selesaikan dalam pemeliharaan perangkat lunak. Setelah itu, saya akan memaparkan pertanyaan dan tujuan penelitian yang memandu seluruh proses eksperimen. Bagian metodologi akan menjadi inti dari diskusi teknis yang merinci desain eksperimen terkontrol. Saya juga akan menjelaskan metrik evaluasi yang kami gunakan untuk mengukur keberhasilan ketelacakan persyaratan. Selanjutnya, saya akan melihat kontribusi dan hasil yang diharapkan untuk memprediksi dampak penelitian ini terhadap bidang yang terkait. Saya akan mengakhiri dengan signifikasi akademik dan praktis dari karya ini bagi mahasiswa profesional di industri. Next. Pendahuluan. Landscape sistem perangkat lunak modern ditandai dengan evolusi berkelanjutan dan adaptasi yang cepat. Kebutuhan pengguna tidak pernah statis dan seiring berubahnya persyaratan, kode pun harus ikut berubah agar tetap relevan. Namun perubahan yang diperlukan ini seringkali menimbulkan hambatan signifikan dalam menjaga kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Salah satu masalah terbesar adalah ketergantungan tersembunyi atau hidden dependencies, di mana perubahan kecil pada satu modul merusak bagian lain yang terkait. Disinilah peran requirement traceability ia bertindak sebagai peta yang menghubungkan persyaratan dengan implementasinya. Tanpa peta ini, pengembang seolah bekerja dalam kegelapan, yang menyebabkan meningkatnya utang teknis atau technical gap dan kompleksitas. Kurangnya
Visibilitas ini adalah alasan utama mengapa banyak proyek perangkat lunak akhirnya menjadi tidak terpelihara. Keterlacakan memungkinkan kita melakukan analisis dampak perubahan secara menyeluruh, memastikan kita tahu persis apa saja yang akan terdampak. Hal ini menjamin perangkat lunak tetap andal dalam jangka panjang, bahkan ketika tim asli telah berganti. Dalam pendahuluan ini, kita menetapkan bahwa keterlacakan bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan untuk pengembangan berkelanjutan. Untuk rumusan masalah yang kita hadapi di industri sering kali berakar dari kurangnya keterkaitan yang jelas antara art dan proyek. Secara khusus, sering terjadi keterputusan antara persyaratan tingkat tinggi, desain arsitektur, dan kode sumber akhir. Ketika seorang pengembang diminta untuk memodifikasi sebuah fitur, mereka mungkin merasa sangat sulit untuk mengimplementasikan perubahan tersebut dengan aman. Resiko atau efek samping, di mana memperbaiki satu hal justru merusak hal yang lain, sangatlah tinggi tanpa adanya kelayakan. Analisis dampak perubahan yang tidak akurat adalah hambatan besar lainnya yang menyebabkan buruknya estimasi waktu dan sumber daya. Jika tidak dapat memprediksi dampak perubahan secara akurat, kita tidak dapat menjamin stabilitas sistem setelah pembaruan. Hal ini menyebabkan resiko kesalahan yang tinggi selama fase pemeliharaan, yang seringkali merupakan bagian termahal dari siklus hidup perangkat lunak. Banyak bug yang muncul bukan karena pengkodean yang buruk, tetapi karena pengembang tidak memahami cakupan penuh dari perubahan tersebut. Masalah-masalah ini menciptakan mimpi buruk pemeliharaan yang memperlambat inovasi dan meningkatkan biaya operasional. Dalam tinjauan literatur kami, ditemukan bahwa banyak studi yang ada menekankan pentingnya keterlacakan secara teoritis. Namun, terdapat kekurangan yang nyata dalam validasi empiris yang terkontrol atas teori-teori tersebut. Dalam skenario dunia nyata, meskipun bukti menyatakan bahwa keterlacakan itu baik, pengukuran kuantitatif mengenai dampak aktualnya terhadap produktivitas masih terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada sistem perusahaan skala besar, sehingga meninggalkan celah dalam memahami manfaatnya bagi tim kecil. Kita belum memiliki cukup bukti nyata yang menunjukkan manfaat praktisnya dalam lingkungan pengembangan skala kecil. Apakah beban kerja tambahan atau overhead untuk memelihara lautan keterlacakan sebanding dengan hasilnya bagi tim agile kecil? Hal ini sebagian besar masih belum terjawab. Model saat ini juga sering mengabaikan faktor manusia. Upaya kognitif yang diperlukan pengembang untuk menggunakan alat-alat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan realitas harian pengembang perangkat lunak. Research question atau pertanyaan penelitian. Untuk memandu investigasi ini, saya telah merumuskan menjadi 3 pertanyaan penelitian utama yang berfokus pada hasil yang terukur. The first question, sejauh mana keterlacakan persyaratan mengurangi upaya perubahan atau change effort? Saya ingin mengetahui apakah memiliki matriks keterlacakan benar-benar membuat pengembang lebih cepat dalam mengimplementasikan fitur baru. The second question is seberapa signifikan hal tersebut meningkatkan pengendalian cacat atau defect control selama proses pemeliharaan. Saya mencari pengurangan jumlah bug yang muncul saat sistem dimodifikasi atau diperbaiki. The third question is apakah keterlacakan memberikan manfaat terukur dalam akurasi analisis terdampak? Bisakah pengembang mengidentifikasi semua komponen yang terdampak
dengan benar sebelum mereka menulis satu baris kode pun. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk dijawab melalui pengaturan eksperimen kami yang membandingkan dua kelompok berbeda. Dengan menjawab hal ini, kita dapat mengukur pengembalian investasi atau return on investment dari penerapan praktik keterlacakan. And metodologi. Penelitian saya menggunakan desain eksperimen terkontrol untuk memastikan bahwa temuan kami valid secara ilmiah. Saya telah melakukan perbandingan terkontrol antara dua kelompok pengembang dengan tingkat keahlian yang serupa. Sebagai contoh, kelompok A akan bertindak sebagai kelompok yang terkontrol yang melakukan tugas pemeliharaan perangkat lunak tanpa bantuan alat keterlacakan. Sementara kelompok B akan menjadi kelompok eksperimen yang dilengkapi dengan tautan keterlacakan persyaratan lengkap untuk sistem yang sama. Kedua kelompok akan mengerjakan sistem perangkat lunak yang sama persis dan menghadapi skenario perubahan yang identik untuk memastikan keadilan. Tugas-tugas tersebut melibatkan 3 aktivitas pemeliharaan umum. Pertama, mengimplementasikan perubahan fitur. Kedua, mengidentifikasi dan memperbaiki bug spesifik. Dan terakhir, melakukan analisis dampak komprehensif. Dengan mengamati kedua kelompok ini, kita dapat mengisolasi variabel keterlacakan dan mengukur efek spesifikasinya. And metrik evaluasi digunakan untuk menganalisis kinerja kelompok. Saya menggunakan serangkaian metrik kuantitatif yang didefinisikan secara ketat, yaitu ada implementation times atau waktu implementasi perubahan yang diukur dalam hitungan menit atau second dan detik. Kedua, kerapatan cacat atau defect density. Untuk menghitung jumlah bug yang muncul per modifikasi yang dilakukan. Kerapatan cacat yang lebih rendah pada kelompok B akan menjadi indikator kuat bahwa keterlacakan meningkatkan keandalan perangkat lunak. Lalu ada beban kognitif atau cognitive effort. Ini digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan dan beban mental dalam menyelesaikan tugas. Ini perlu karena jika sebuah alat terlalu sulit digunakan, pengembang cenderung meninggalkannya di dunia nyata. Terakhir, ada akurasi analisis dampak sebagai persentase komponen terdampak yang diidentifikasi dengan benar. Saya akan membandingkan hasil ini menggunakan rangkaian data untuk mengidentifikasi tren yang signifikan. Metrik ini memberikan pandangan holistik tentang ketepatan dan kualitas proses pemeliharaan. Dan hasil yang diharapkan, berdasarkan hipotesis dan observasi awal, saya mengantisipasi beberapa hasil utama. Saya harap dapat melihat pengurangan waktu perubahan yang nyata bagi kelompok yang menggunakan keterlacakan atau traceability. Meskipun tidak dijamin, teori menunjukkan bahwa memiliki peta akan mempersingkat waktu navigasi dalam kode secara signifikan. Yang krusial, saya mengantisipasi tingkat kemunculan cacat yang lebih rendah, karena pengembang akan memiliki gambaran ketergantungan yang lebih baik. Saya harap ini juga akan meningkatkan kesadaran keterlacakan di kalangan pengembang yang berpartisipasi. Namun, kita juga harus mengakui adanya pertukaran atau trade-off dalam praktik ini. Ada kemungkinan beban dokumentasi dibutuhkan waktu dan usaha untuk membuat dan memelihara tautan ini. Hasil
Saya akan membantu menentukan apakah manfaat dalam pemeliharaan sebanding dengan biaya dokumentasi awal ini. Tujuannya adalah menemukan titik optimal di mana keterlacakan memberikan nilai terbanyak dengan beban paling sedikit. Contribution. Sebagai kesimpulan, penelitian saya ini memberikan beberapa kontribusi signifikan bagi komunitas akademik maupun profesional. Pertama, penelitian ini memberikan validasi empiris bagi praktik yang selama ini dianggap bermanfaat namun jarang dibuktikan. Dengan menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi, saya membantu menstandarisasi praktik-praktik ini dalam pendidikan. Saya menawarkan rekomendasi berbasis bukti yang dapat digunakan pengembang untuk meningkatkan alur kerja mereka sendiri. Karya ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi manajer proyek dalam merancang proses pengembangan perangkat lunak mereka. Secara akademik, ini menyumbangkan bukti empiris baru pada domain rekayasa perangkat lunak. Secara praktis, ini menyediakan panduan jelas yang dapat diterapkan di rumah perangkat lunak atau di lingkup perangkat lunak, software house, skala kecil dan menengah. Dampak jangka panjangnya adalah pergeseran menuju praktik perangkat lunak yang lebih berkelanjutan dan mudah dipelihara secara global. Pada akhirnya, penelitian ini adalah tentang membuat perangkat lunak yang lebih baik, lebih andal, dan lebih mudah dikelola oleh manusia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian presentasi mengenai tugas akhir untuk memenuhi tugas UTS Metopen pada kali ini. Sampai jumpa.